Berada di tengah perairan kota Batam, Pulau Boyan adalah sebuah pulau kecil yang kini sunyi dan nyaris terlupakan. Namun di balik itu tersimpan catatan sejarah penting yang pernah menjadikan Pulau Boyan sebagai pusat pemerintahan di wilayah Kepulauan Batam pada masa penjajahan kolonial Belanda. Lantas, jejak sejarah apa saja yang masih tersisa hingga hari ini? Di tengah perairan kota Batam, terdapat sebuah pulau kecil yang sunyi dan nyaris terlupakan, yakni Pulau Boyan. Tak banyak yang tahu, disinilah Batam pernah berpusat. Pada masa penjajahan kolonial Belanda di abad ke-18, wilayah ini menjadi pusat administrasi dan pengawas pemerintahan untuk wilayah Kepulauan Batam. Pulau Boyan dikepalai oleh seorang kontroler berkebangsaan Belanda sebagai kepala wilayah. Lantas, bagaimana sejarah itu terukir? Pulau Boyan merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah barat Pulau Batam, yang memiliki luas sekitar 1,39 km atau 10,74 hektar. Pulau Boyan terletak di seberang Pulau Bulu dan bisa diakses melalui perjalanan laut selama 10 menit menggunakan perahu boot dari Pelabuhan Rakyat Sagulung. Kini, Pulau Boyan hanya tersisa 7 rumah penduduk dengan mayoritas masyarakat berasal dari suku laut. Nama Pulau Boyan tercatat dalam berbagai arsip kolonial dengan ejaan lama, yakni Pulau Bojan. Sejarah Pulau Boyan di masa penjajahan Belanda bermula pasca terjadinya Traktat London pada 17 Maret 1824. di mana salah satu isi perjanjian tersebut membagi wilayah jajahan antara Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Jadi ada beberapa pulau yang penting di masa lampau. Ada Pulau Boyan, tapi dalam naskah Belanda itu sering itu ditulis Pulau Bojan kan? Ya. Bojan. Nah, ini pulau ini penting adalah karena pernah menjadi pusat pemerintahan Belanda. Ada yang menyebutkan itu pusat Afdeling Kepulauan Batam. Tapi menurut saya lebih tepat Onder Afdeling ya, Kepulauan Batam itu setingkat kewedanaan. Jadi lebih rendah dari tingkat kabupaten kan Afdeling. Kemudian Onder Afdeling ini kewedanaan, yang ada lagi yang di bawahnya levelnya kecamatan. Jadi dia level kewedanaan Pulau Boyan. Itu sekitar 1868 sampai 1906. Nah, awalnya saya mengira ini mulainya sekitar 1830 sampai 1906. Tapi ternyata setelah saya baca-baca, ternyata Belanda itu baru menempatkan pejabat pemerintahnya itu di Kepulauan Riau itu baru tahun 1868 di seluruh Pulau Riau, termasuk di Pulau Boyan tadi. Menurut buku Encyclopedie van Nederlands Indie, bagian 1 halaman 137, tertulis Kepulauan Batam merupakan bagian dari Keresidenan Riau di bawah Onder en Controller atau pengawasan yang didirikan di Pulau Bojan. Selanjutnya, dalam buku Lis van de Voornaamste Aardrijkskundige Namen in the Netherlands Indigene Archipel pada tahun 1906 halaman 42, yang merupakan buku tentang daftar nama geografis terpenting di Kepulauan Hindia Belanda, juga tertulis bahwa Bojan atau Pulau Boyan merupakan Afdeling Batam di wilayah Residen Riau. Dari kedua buku tersebut menjelaskan bahwa Pulau Boyan saat itu digunakan sebagai pusat pemerintahan Afdeling Batam dalam wilayah Residen Riau dengan seorang kontroler berkebangsaan Belanda yang berkependudukan di Pulau Boyan. Dalam buku Encyclopedie van Nederlands Indie, bagian 3 halaman 447, tentang Riau en Onder Hoog Riden, menjelaskan Pulau Bojan sebagai tempat tinggal para pegawai pemerintah kolonial. Berdasarkan informasi tersebut,
Pulau Boyan saat itu digunakan sebagai pusat administrasi, pengurusan surat menyurat, bea cukai, serta pengawasan dan pusat pemerintahan Kepulauan Batam. Nenek tinggal pulau ini ikut suami dari tahun 60. Itu yang tempat bekas-bekas itu kan ada tempat bebek, menyara bebek, ada juga rumah penjara cukup semua lah sini. Rumah sakit cukup semua ada. Oh, di sini ada dulu? Dulu. Tapi waktu Belanda lah. Waktu Belanda. Tapi sekarang kan sudah tak ada. Udah nggak ada lagi. Cuma bekas-bekas saja lah gitu kan. Bekas-bekas Ada lubang-lubang, ada kan 7 biji atau 8 biji. lubang. Iya, itu kan Belanda kan dulu kan Untuk jadi kan untuk dia entah apa-apa kita pun tak tahu. Jadi kalau itu sempat sembunyi di situ. Ada lubang besar-besar semua di atas. arah bagian ke sana ya, Bu? Ya, ada ke sana lah semua. Yang semak kita tak bisa jalan. Iya. Udah tak bisa jalan memang. Udah. Ada pohon-pohon ditebang semua ya kan. Itu cuma itulah sejarah ibu yang tahu itu. Di pulau ini pernah bertugas seorang kontroler Belanda bernama E.F. Jansen Van dan seorang letnan Cina bernama Tan Chap Ngoan pada 22 Desember 1890. Dengan keberadaan letnan Tionghoa tersebut menunjukkan bahwa warga keturunan Tionghoa telah lama menetap di kawasan ini. Sebagian besar mengembangkan budidaya gambir dan lada untuk Kepulauan Batam. Dalam literatur yang sama, buku Encyclopedie van Nederlands Indie, bagian 1 halaman 137 juga menjelaskan orang-orang yang tinggal di daerah Pulau Boyan berasal dari suku laut, orang hutan, dan suku darat. Letaknya yang berada di tengah jalur laut Kepulauan Batam menjadikan Pulau Boyan strategis sebagai titik pengawasan wilayah oleh pemerintah kolonial. Transportasi laut yang dominan saat itu menjadi peran penting pulau ini. Buku Overzicht der Rijk Renzen tahun 1919 bahkan mencatat keberadaan pelabuhan resmi di Pulau Boyan. Dokumentasi foto pelabuhan ini juga menjadi bukti nyata jejak aktivitas pemerintahan di masa lampau. Dapat kita yakini ya dari penutur, dari sejarawan ataupun dari narasumber ya, bahwa sejarah Belanda di, boleh katakan Batam Priolingga itu berada di Pulau Boyan, ya, berdepatan dengan Pulau Bulu ya. Saya sendiri langsung terjun bersama-sama dengan tim ahli cagar budaya dan organik di dinas. Sangat luar biasa pada saat itu, banyak yang kita temukan di sana. Ada beberapa yang langsung kita amati seperti menara pandang ya, tapak ya. Saya pun nggak tahu tapak itu apa, tapak menara pandang apa senjata, karena posisi Pulau Boyan itu lebih tinggi. Kemudian juga ada beberapa puing-puing. Kemudian ada struktur rumah juga ada di situ. Kalau kita lihat batanya sudah lama. Kalau kita lihat flashback ke belakang, macam tidak mungkin bahwa ini adalah rumah yang struktur yang dibuat oleh penduduk lokal. Pada saat itu kita bahannya kayu rata-rata, tapi ini sudah bahan beton, sudah ada apa ya? Itu di tengah hutan beradanya. Ada beberapa kendi-kendi yang sudah pecah dan sebagainya. Barang yang saya sebutkan tadi itu merupakan ODCB, Objek Diduga Cagar Budaya. Memasuki abad ke-19, struktur pemerintahan kolonial mengalami perubahan. Dalam surat kabar The Locomotive edisi 6 Desember 1906, diumumkan bahwa pemerintahan Hindia Belanda resmi membubarkan Onderafdeling Batam mulai 1 Januari 1907. Wilayah ini kemudian digabungkan ke dalam Afdeling Tanjung Pinang. Para pejabat sipil yang sebelumnya bertugas di Pulau Boyan dipindahkan, dan catatan administrasi dialihkan ke pusat pemerintahan baru.
Artinya, hingga 1906, Pulau Boyan pernah menjadi pusat pemerintahan Batam pada masa Kesultanan Riau Lingga dan penjajahan kolonial Belanda. Kini Pulau Boyan kembali sunyi. Hanya 7 rumah penduduk yang masih berdiri di tepi pantai. Warga menggantungkan hidup dari hasil laut tanpa pasokan listrik maupun air bersih. Masyarakat di sini hidup menggunakan genset dan menampung air hujan atau membawanya dari pulau seberang. Di Pulau Boyan saat ini masih tampak jelas jejak bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Terlihat dari sisa-sisa bangunan yang masih kokoh berdiri dan berlumut, peninggalan ini merupakan saksi bisu sejarah pada masa lampau bahwa jejak sejarah ibu kota Batam pernah terukir di Pulau Boyan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami di akun Jopo CV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya Novara Krisna, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi, Santi, Santi Om.